Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita baik-baik saja, senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama kita memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Kembali bertemu dengan saya dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang ini kembali viral tentang Injil Barnabas. Karena ini bukan satu hal yang baru ya. Dulu saya kuliah di tahun 93, belum ada WiFi seperti sekarang, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Nah, saya sudah pernah mendengar, bahkan punya buku tentang Injil Barnabas. Injil Barnabas itu ditulis oleh seorang yang tadinya dia orang Kristen di Italia, ya, beralih menjadi pemeluk agama lain, yaitu agama Muslim, ya, yaitu namanya itu siapa ini? Namanya adalah Musailima. Nah, lalu diterjemahkan dari bahasa Italia ke bahasa Inggris, ya. Lalu dari bahasa Inggris ke bahasa Arab diterjemahkan oleh ada namanya, yaitu orang Arab ya, Dr. Khalil Sa'adah, ya, Sa'adah, ya. Jadi itu disalin dari bahasa Inggris, terjemahkan di sekitar tahun 1900 atau 1907, ya. Nah, untuk apa ini? Untuk memenuhi permintaan siapa? Syahid Muhammad Rashid Ridha, ya, yaitu Syahid Muhammad Rashid Ridha. Ini siapa ini? Seorang pendiri majalah Manar, ya. Jadi untuk kepentingannya apa? Adalah untuk menyokong, ya, tentang, ya, mengenai Yesus bahwa ya, yang disalibkan bukan Yesus tapi yang mirip dengan Yesus, yaitu Yudas, ya, Yudas. Nah, tentu ini hal yang sangat keliru sekali, ya. Sini sebenarnya ada, ya, jauh sesudah Alkitab ada, ya, ya. Jadi di abad-abad 15-16 itu baru ada. Sementara Alkitab itu sudah ada di abad yang pertama. Taurat itu sudah ada, ya, dan sudah ada juga Injil, ya, keempat Injil. Nah, bagaimana orang yang menulis Injil di tahun yang berbeda, jauh berbeda, di abad 2500-2016, lalu mengatakan Injil Barnabas itu sesuai dengan Alkitab? Tentu Injil Barnabas ini, ya, terus terang aja, isinya banyak bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Ya, banyak yang data yang tidak otentik, baik dari segi geologinya, dari segi waktunya, dan juga keperlengkapan kebutuhan sehari-hari, ya, yang ada. Jadi ini ada sekitar, kalau nggak salah nih, Injil Barnabas itu, ya, sekitar 222 gitu, ya, 222 pasal gitu, ya. Ya. Jadi di isinya ini banyak sekali bertentangan dengan Alkitab. Bahkan bukan saja dengan Alkitab, tapi bertentangan dengan juga banyak bertentangan dengan isi Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan Yesus. Jadi Injil Barnabas ini, ya, diterbitkan untuk mendukung, menyokong, ya, ajaran yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, ya, bukan Yesus yang disalibkan, tetapi yang mirip dengan Yesus, ya, yang mirip dengan Yesus. Maka jatuhlah pilihan itu kepada Yudas. Jadi di kitab Injil Barnabas ini dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, jadi bukan Yesus. Nah, ini dipercayai oleh banyak orang, dan saudara kita dari Muslim pun ada yang mempercayai, tapi ada juga yang menolak. Salah satu guru besar Islam di Mesir menolak Injil Barnabas karena palsu, ya, banyak kepalsuan
beritanya gitu, dan tidak sesuai dengan isi Al-Quran, ya. Nah, itu guru besar loh ya, saya lupa namanya tapi ada ya. Nah, lalu kita perhatikan bersama-sama Injil Barnabasan ini juga diisinya ada yang mengatakan bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, jadi dia menceritakan juga mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kematian bahkan kenaiknya ke sorga. Ada juga di Injil Barnabas, tapi isinya banyak sekali yang dirubah-rubah gitu ya. Ya, sesuai dengan maunya dialah kan gitu ya. Nah, ya, inilah cara-cara setan, cara iblis ya untuk menyesatkan banyak umat Tuhan ya, umat manusia di dunia ini ya. Nah, jadi ada pesan di situ. Jadi pesan dari Isa Al-Masih atau dari Yesus bahwa akan ada nabi yang hadir, yang datang ya, yang akan datang ya setelah Yesus itu. Nah, nabi yang sangat terkenal sekarang inilah ya. Ya, nabi kita sudah tahu ya, nabi yang diakui oleh saudara-saudara kita ya, Muslim ya. Nah, itu katanya begitu. Jadi ada nubuatan, ada satu pesan yang dari Tuhan Yesus. Nah, tentu ini bertolak belakang ya dengan Alkitab. Ya, tidak pernah ada janji dari Tuhan Yesus. Ya, jadi ini yang harus kita sikapi. Jadi yang pertama, Yesus itu benar-benar adalah seorang pribadi yang berinkarnasi, lahir melalui rahim Maria, dan dia bukan kelahiran secara biologis ataupun selayaknya seperti kita lah ya. Ya, dia dikandung dari Roh Kudus, jadi sebenarnya tanpa ayah dan ibu. Ya, itu ya. Nah, tanpa ayah dan ibu. Jadi bukan proses dari ayah dan ibu, ya. Tidak seperti kita manusia yang wajar ya, bukan ya. Nah, inilah kehebatannya dari Yesus, dari kelahirannya aja udah ajaib kan gitu ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan yang mengatakan bahwa Yudas, salah satu murid Yesus, inilah yang disalibkan. Tidak ya, yang disalibkan itu adalah benar-benar Yesus. Kalau Yudas yang disalibkan, maka ini sangat-sangat bertentangan dengan nubuatan para nabi, terutama Nabi Yesaya. Ya, sudah jelas mengatakan bahwa ada seorang anak Allah yang akan datang, namanya Immanuel, yang akan lahir, bahkan akan menderita dan akan mati di kayu salib. Ini jauh sebelum Yesus datang berinkarnasi, ya, sebelum lahir di Bethlehem. Yesus itu sudah dinubuatkan apa? Kelahirannya sampai kepada kematiannya. Jadi tidak ada nubuatan tentang Yudas. Nah, gitu ya. Tidak ada nubuatan tentang Yudas Iskariot, tidak ada. Ya. Nah, lalu kita baca dalam Alkitab data dan dokumen yang paling valid, yang paling lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di Alkitab lah. Ya, tentang bukti bahwa Yesuslah yang mati dan Yesuslah yang disalibkan, Yesuslah yang dibangkitkan, dan saksinya cukup banyak. Bukannya cukup, banyak saksinya. Ya, banyak. Ya. Dari Yesus sendiri aja udah mengatakan, nah, ya, saya akan diserahkan kepada penjahat, lalu akan didera, lalu akan disalibkan. Ya. Dan saya dikatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sendiri sudah mengatakan demikian, disaksikan oleh 12 murid dan murid-murid yang lain. Jadi Yesuslah yang mati dan disalibkan, ya, yang disalibkan dan mati itu. Nah, itu. Nah, lalu banyak saksi. Siapa saksinya? Bahwa Yesus yang disalibkan. Tentara Romawi, yaitu Pilatus, para rasul, yang murid-murid yang dipilih oleh Yesus pada saat itu, dan banyak lagi murid-murid yang lain. Nah, setelah kebangkitannya dari kematian mengalahkan maut, nah inilah kehebatannya ya. Ya, Yesus yang adalah manusia sejati dan sudah mati dan bangkit lagi dan hidup untuk selama-lamanya sampai hari ini ada di sorga. Ya. Nah, itu disaksikan oleh siapa kebangkitan dari kematian itu? Sorga dan bumi. Maksudnya apa? Malaikat datang, ya,
ke kuburan Yesus, memberitahu kepada murid-murid Yesus, kepada perempuan-perempuan yang mendatangi murid Yesus, yang maksudnya mendatangi kuburan Yesus. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang telah dijanjikannya, seperti yang telah dikatakannya. Ya, pergilah, nanti akan Yesus akan menjumpai kalian, kira-kira seperti itu. Nah, itu disaksikan oleh siapa? Malaikat, dan juga disaksikan oleh perempuan-perempuan. Ada Maria Magdalena dan yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Bahkan dalam Alkitab 1 Korintus 15 dikatakan ayat 1 sampai yang ke 3 dan seterusnya, dikatakan di sana ada saksi. Saksinya apa? Lebih dari 500 orang. Saksi itu siapa? Rasul-rasul. Saksi terakhir siapa? Rasul Paulus. Siapa yang disaksikan? Adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit. Bagaimana dikatakan Yudas? Makanya sesat sekali. Ya, ini sangat sesat, ya. Oke. Nah, kemudian yang dikatakan ada pesan dari Yesus tentang nabi yang besar itu tidak ada, ya. Kalau itu ada di kitab suci orang lain, ya silakan saja, ya. Tapi di Alkitab itu tidak ada, ya. Nah, tidak ada. Ya. Nah, yang ada itu adalah pesan Yesus itu bahwa sebelum dia naik ke surga, dia akan mengutus namanya penolong yang lain. Siapa itu penolong yang lain itu? Yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Ya, Roh kebenaran. Nah, kalau dikatakan penolong yang lain ataupun Parakletos, penghibur itu yang setara dengan Tuhan, tidak seperti manusia. Ya, dia setara dengan Tuhan. Mana kata yang lain itu kata alos, bukan heteros, ya. Alos itu artinya sejenis. Alos itu artinya setara. Kalau heteros bukan, ya. Oke. Ya, Coca-Cola dengan Fanta itu beda, sekalipun itu dari produksi yang sama, itu PT yang sama, gitu kan. Nah, beda itu kan gitu, ya. Nah, yang sama Pak, ya Coca-Cola sama dengan Coca-Cola kan gitu. Contoh di ilustrasi, ya. Nah, jadi kata yang digunakan itu alos, sejenis. Lalu siapa yang sejenis dengan Tuhan? Siapa yang setara dengan Tuhan? Yaitu Roh Kudus yang saat ini bekerja di dunia ini. Ya, saat ini Roh Kudus itu bekerja, yang telah dicurahkan sesuai dengan janji. Ya, janji dari apa? Dari siapa? Nabi Yoel. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Nabi Hezekiel dan juga dinubuatkan. Kemudian siapa lagi? Yohanes Pembaptis menubuatkan. Lalu Yesus sendiri waktu ada di dunia ini mengatakan akan mengutus rohnya setelah dia naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Ya, yaitu Roh Kudus sudah diutus, sudah ada. Dan Roh Kudus inilah yang menolong, menuntun orang mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah orang mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke, jadi itu yang dipesankan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, bukan yang lain, apalagi itu manusia. Manusia mati lalu dikubur, masih ada kuburannya di dunia ini kan gitu, ya. Ya, nah itu. Roh Kudus itu adalah namanya roh, tidak bisa dilihat. Bukan berarti tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Angin itu bisa kita lihat nggak? Nggak bisa, tapi bisa disangkal bahwa angin tidak ada. Tidak bisa, angin itu ada, bisa dirasakan. Nah, demikian juga Roh Kudus itu ada. Ya, jadi jangan juga pribadi, angin itu disebut sebagai pribadi, bukan. Ya, tapi menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi karena apa? Punya intelek atau pikiran, punya perasaan dan punya kehendak ataupun kemauan. Maka dikatakan pribadi. Ya. Oke, jadi sekali lagi umat Kristen di dunia sudah lama menolak namanya Injil Barnabas. Ya? Injil Barnabas itu adalah satu kesaksian yang palsu. Ya, sekali lagi, Injil Barnabas itu adalah satu kesaksian yang palsu. Jadi kita tolak, ya. Oke, ini hanya sepintas untuk sampaikan. Nanti saudara bisa mengikuti. Saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint untuk menjelaskan tentang Injil Barnabas. Ikutin saja di RPKM Kataros Ministry. Ya, saya bahas di situ dengan tuntas, ya. Dari mulai sejarah adanya Injil Barnabas,
lalu siapa penulisnya, kapan ditulis, nah, lalu apa saja isinya yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, umat Katolik pun menolak Injil Barnabas ya sebagai kanon ya, sebagai kitab ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan itu ya. Nah, lalu banyak lagi bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri, sangat banyak ya. Itu juga nanti akan saya bahas di RPKM. Silakan ikuti terus. Terima kasih, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.